Saya sudah bersama dengan legenda Timnas Indonesia atau mantan pemain Timnas Indonesia, ada Atep. Selamat siang, Kang Atep. Selamat siang, Sandi. Kang Atep, ini bagaimana ngelihat dari perkembangan game pertama hingga game penentuan besok dari skuad Timnas Indonesia melawan Filipina. Kang Atep juga pernah muda dan pernah dipercaya di Timnas Indonesia. Bagaimana rasanya tekanan tinggi dan juga laga penentuan untuk lolos ke selanjutnya? Tapi jangan dijawab sekarang, Kang Atep. Usai jeda, kami akan hadirkan ulasan bersama Atep. Tetaplah di Metro Siang. Terima kasih Anda masih di Metro Siang, pemirsa. Dan saya akan melanjutkan bagaimana perbincangan dengan Atep yang merupakan mantan pemain Timnas Indonesia dan pernah membela Timnas Indonesia di ajang Piala AFF. Pernah muda nih di usia 21 tahun membela Timnas Indonesia di 2007. Kang Atep tadi melanjutkan pertanyaan saya, Kang, gimana melihat dengan potensi anak-anak muda dari skuad Garuda di Piala AFF 2024? Apakah ada kans untuk melangkah jauh lah kalau kita ngomong di lawan Filipina, oke lah, insya Allah bisa menang gitu. Tapi untuk melangkah jauh ada potensi seperti itu atau bagaimana pandangan Kang Atep? Ya, yang pertama saya ingin mengulas dulu bagaimana peluang Indonesia tentunya untuk lolos ke semifinal ya. Kalau saya melihat sih peluangnya cukup terbuka ya. Karena yang pertama ini bermain di kandang, artinya support dari supporter kita itu akan memberikan pengaruh yang cukup besar untuk para pemain. Yang kedua tentunya kita memiliki pemain-pemain dengan kualitas yang sangat baik karena pemain-pemain muda yang ada di AFF sekarang ini pemain-pemain yang cukup reguler bermain di klubnya masing-masing dan memberikan kontribusi yang cukup besar. Ditambah kombinasi para pemain senior seperti Marcelino, Rafael Struijk itu kan itu akan memberikan rasa kenyamanan lah buat para si pemain muda sendiri. Ya memang di 3 pertandingan awal kita belum melihat, mungkin masih ada ketegangan karena masih ada pemain yang debut di AFF ini dan ekspektasi dari masyarakat juga tinggi. Melihat tim senior kita sudah berada di level itu, mesti ada beban mungkin. Tentu saya harapkan lawan Filipina besok ini beban itu hilang dan pemain semakin termotivasi tentunya untuk meraih kemenangan. Ya, Kang Atep juga melihat bagaimana kiprah ya dari timnas kita, timnas di Piala AFF ini dari game pertama, game kedua dan terakhir melawan Vietnam kemarin. Ini Kak, ada progres yang ditunjukkan untuk nantinya melawan Filipina, seenggaknya udah belajar dari kesalahan khususnya kalau ditahan imbang Laos 1-1 itu udah kayak kalah ya Kang Atep ya? Iya betul, tentu kerugian ya, sebuah kerugian besar di mana Laos itu kita prediksi akan menjadi sebuah lumbung gol untuk Indonesia. Tetapi faktanya bahwa Laos cukup menggigit untuk timnas kita dan memang ada sedikit kelengahan dari para pemain kita sehingga 3 gol dari counter attack bisa terjadi. Nah, hal-hal seperti ini harus diulangi. Mungkin karena memang ada terlalu overconfident karena kita melihat statistik lawan Laos, wah Laos nggak pernah menang lawan kita. Nah, begitu pun lawan Filipina. Secara statistik dari 7 pertemuan dari 2010 Indonesia dominan ya. 3 kali menang, 3 kali draw dan 1 kali kalah. Artinya statistik ini bukan menjadi ukuran, tetapi harusnya menjadi sebuah penyemangat gitu bahwa oh kita nggak pernah kalah nih sama Filipina, apalagi ini di kandang Indonesia. Artinya Indonesia selalu berbuat banyak di Piala AFF ini. Harusnya para pemain, terutama yang main diberikan kepercayaan ini, tentunya memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Ya. Ini selain konsentrasi juga harus menjaga kepercayaan diri, Kang Atep tadi yang sudah dibilang. Terus juga Filipina datang ini juga dengan kekuatan atau komposisi ya bisa dibilang terbaik ya. Tapi bagaimana untuk nantinya skuad Garuda untuk meredam dan juga bisa meraih kemenangan untuk bisa lolos ke semifinal dari kacamata Kang Atep sendiri? Iya, Filipina dengan statement pelatihnya cukup percaya diri ya. Kalau saja Filipina sama mainnya kayak seperti menghadapi Vietnam, dia optimis bisa mengalahkan Indonesia. Itu kan untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri para pemain Filipina sebenarnya. Nah, justru kita jangan jadi hilang kepercayaan diri kita. Justru malah kita harus lebih dari itu. Tentunya saya berharap tentunya STY harus bisa menekan lebih awal Filipina, jangan biarkan mereka berkembang. Walaupun memang catatannya adalah
pemain depan kita ataupun striker kita belum mencetak gol nih di 3 pertandingan awal ini. Harapannya Rafael Strike, Marcelino itu bisa dimainkan lebih awal sehingga bisa mendobrak pertahanan Filipina. Dan Ya, ini. halo? Ya, oke, lanjut. Iya, Kang Atep. iya. Dan kalau kita bisa mencetak gol lebih cepat, itu akan meningkatkan rasa percaya diri kita. Dan Baik. tentu Filipina yang mungkin akan sedikit bertahan untuk melakukan counter attack, mereka akan keluar menyerang, itu permainan akan semakin terbuka. Baik. Kang Atep ini juga melihat tadi sudah disebut juga ya sosok Marcelino Ferdinand yang kembali dari hukuman. Ini juga mengingatkan seorang Atep muda 21 tahun ketika 2007 di Piala AFF itu. Ini bagaimana sih sebenarnya mengkontrol diri dan juga setelah diberikan kepercayaan dari pelatih untuk pemain muda mengembangkan permainan. Tadi kan juga sebenarnya skill kita juga nggak kalah-kalah amat begitu ya. Mungkin gugup atau demam panggung ini yang sedang dialami timnas Garuda Muda saat ini yang tampil di Piala AFF 2024. Pandangan Atep seperti apa? Iya, Marcelino tentu menjadi harapan besar ya untuk masyarakat Indonesia, di mana bukan hanya tampil di Piala AFF, di tim nasional senior juga Marcelino begitu memberikan kontribusi yang besar. Artinya ketika dia di AFF ini harapannya tentu selain bisa memberikan suplai bola yang baik, bisa juga berakselerasi dengan baik dan mampu menciptakan banyak gol ya. Memang sejauh ini Marcelino belum mencetak gol, tapi kreasi ataupun kreativitas dia terlihat. Hanya saja memang dukungan dari teman-teman yang lain belum terlalu mengerti apa yang diharapkan. Oke, Ya. Nah, belum optimal ya, Kang Atep mudah-mudahan ya. tentunya. Ya. Belum optimal ya dukungan dari second line. Betul. Juga bagaimana menopang untuk Marcelino untuk meliak-liuk gitu ya, Kang Atep ya. Betul, karena kan kalau saya melihat Marcelino seperti berjuang sendiri ya dalam hal berakselerasi. Ini kan butuh support dari second line, butuh support dari yang lain juga agar permainan itu bisa berkembang, terutama di lini depan. Karena memang kelebihan Marcelino ini kan skill individunya dan akselerasinya, serta memang finishingnya juga cukup baik. Tetapi kalau memang kesempatan itu susah untuk didapatkan, ya sulit juga untuk dia mencetak gol. Nah, yang paling penting adalah lapangan tengah kita harus menguasai. Ya, kalau lapangan tengah kita menguasai, otomatis opsi-opsi dalam penyerangan itu bisa terjadi. Tetapi kalau sebaliknya lapangan tengah kita tidak bisa menguasai, justru kita akan kembali tertekan. Berarti memang masalah dia ada di lini tengah kita ya, untuk produktivitas striker kita, termasuk Hoki Caraka dan Rafael Strike yang memang berbeda begitu ketika main di timnas. Piala Dunia dengan Piala AFF ini berbeda dengan mungkin dari pergerakan dan juga kontribusi ya, termasuk mencetak gol. Apakah memang menjadi masalah di lini tengah atau dari semua lini, dari pandangan Kang Atep? Ya, kalau saya melihat di lini tengah ya, masih belum terlalu bisa mengalirkan bola secara progresif dengan baik, sehingga striker sangat kesulitan, harus turun lebih jauh sehingga ketika mendapat bola di depan itu terlalu capek. Nah, harusnya tentunya pemain tengah kita lebih bisa menaikkan garis penyerangannya. Nah, itu kalau memang bisa meningkatkan garis penyerangannya, otomatis para pemain akan banyak ruang untuk melakukan kombinasi shooting maupun flashing. Baik, berarti memang biasanya nih ya Kang Atep ya, atau pengalaman Kang Atep juga di laga krusial atau penentuan, ini beda nih semangatnya atau vibe-nya nih. Begitu ya Kang Atep ya, yang Betul. biasa dirasakan oleh para pemain ya? Ya, dan Sandi, saya melihat bahwa Sintayong ini kalau keadaannya tertekan, dia bisa keluar ya. Terbukti ketika Indonesia menghadapi lawan Arab Saudi, tekanan dari ketum Pak Erik harus menang lawan Arab. Nah, ini pun kan tekanannya sama, harus menang lawan Filipina. Biasanya dia selalu keluar. Ya, nggak tahu apa yang disampaikan ke para pemain sehingga pemain bisa tampil lepas. Mudah-mudahan tentunya hal yang sama bisa terjadi tentunya di besok. Baik, skor dari Atep laga melawan Indonesia melawan Filipina berapa nih? Jangan ini nih dari kacamata ini ya, objektif bukan subjektif ya. Berapa? Iya, Kang Atep, prediksi 2-1 untuk Indonesia. 2-1 untuk Indonesia dan lolos melangkah jauh sampai final atau juara? Kalau kita bicara dulu sampai final deh. Ah, siap. Berarti nanti kita ngobrol lagi kalau masuk final. Oke, terima kasih. Ya, Atep, siap, mantan pemain timnas Indonesia yang juga memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF sudah bergabung di Metro Siang. Salam sehat, selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.